Baik, selamat siang. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah perancang basis data Oracle. Untuk materi pada hari ini, lebih tepatnya kita membahas lebih detail terkait dengan normalisasi data, untuk nantinya kita bisa menyesuaikan dan juga memaksimalkan data. Apakah datanya itu nantinya sudah normal atau masih terdapat anomali yang masih bisa kita buat lebih baik untuk datanya. Baik, kita sedikit mengulas kembali terkait normalisasi. Di sini itu merupakan sebuah teknik dalam logical design di dalam sebuah basis data atau sebuah desain logik. Karena kan ada beberapa tingkatan arsitektur juga yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan basis data secara generalnya dan secara khususnya, yang nantinya bisa mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa adanya redundansi data. Ya, tentunya jika ada redundansi data, ya data tersebut nanti tidak akan baik ketika datanya diolah dan lain sebagainya. Bahkan bisa membuat transaksi atau data yang sudah dibuat itu bisa membuat datanya rancu atau nanti jadi anomali gitu kan. Atau ketika dibuat sebuah laporan ini tidak dapat dimaksimalkan dengan baik gitu. Normalisasi juga sebuah proses pembentukan struktur basis data yang sehingga nantinya sebagian besar ini ambiguity yang bisa kita hilangkan atau data yang ambigu gitu kan, yang bisa kita hilangkan. Nah, biasanya mungkin teman-teman kan sekarang yang pasti sudah punya rekening bank gitu kan. Sudah punya rekening bank, bahkan ketika mendaftar di counter customer service dikasih banyak isian gitu, pada berkas formulir pendaftaran untuk bikin rekening. Itu inputan yang artinya di luar syarat dan ketentuannya, di luar regulasi, inputan yang harus kita isi itu kan. Yang sebenarnya itu terdiri dari, kalau di database-nya terdiri dari beberapa, terutama satu parent dan juga nantinya akan turun parent yang sama child yang lainnya. Misalnya ketika di data rekening, parent-nya itu tentu data nasabahnya di luar nomor rekening. Data nasabahnya apa? Pertama, nomor yang uniknya dari NIK gitu kan. Dari NIK, nomor induk pendudukan kan. Kalau kita membuat rekening untuk atas nama perusahaan atau badan usaha atau CV atau tempat usaha kita, biasanya nantinya nomor uniknya bisa berdasarkan NIB kan, nomor izin berusaha gitu kan, atau NPWP, karena kan biasanya NPWP nggak akan pernah ganti gitu kan, walaupun kita dimanapun nggak akan pernah berubah juga nomor NPWP. Hanya ada beberapa nomor yang memang, atau nomor pendirian usaha itu.
Jadi sebagai nanti akan itu sebagai data parent utamanya. Nah, data turunannya nanti ketika di-create otomatis akan membuat nomor rekening. Karena kan satu usaha, badan usaha atau satu pribadi itu kan, ketika di bank kita bisa mempunyai lebih dari satu rekening gitu. Satu rekening, bahkan ada sekarang kalau di aplikasi kelihatan nih gampang bisa ngajuin mungkin kartu kredit gitu kan, atau kalau dulu mah ya harus ngajuin lewat banknya gitu, atau nomor tabungan biasa gitu kan, rekening biasa, tabungan untuk saving. Nah itu kan normalnya satu, kadang ada yang 2, 3 gitu kan, karena untuk kebutuhan beda-beda gitu. Artinya itu akan menjadi turunan child yang lain dari parent data si nasabahnya gitu. Kemudian tujuan dari normalisasi yaitu di sini untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas untuk mempengaruhi dan juga dapat mempermudah pemodifikasian data. Nah, artinya menghilangkan kerangkapan data artinya bisa salah satunya data-data yang double gitu kan. Data-data double yang dapat mempersulit ketika akan dibuat sebuah laporan data. Biasanya kan ada data yang bisa dibuat laporan mingguan, bulanan, harian gitu kan, dalam sebuah bentuk dashboard. Kemudian mengurangi kompleksitas. Memang untuk data ini sendiri biasanya kita dibutuhkan atau dikasih data untuk membuat sistem hampir semuanya gitu kan. Hampir semua elemen data kita dikasih. Tapi kadang di sistem itu enggak semuanya itu bisa diambil karena memang ya udah yang ini enggak perlu gitu atau enggak terlalu penting dan memang enggak dibutuhkan di sistem. Jadi apa yang kadang ada di kertas, formulir atau mungkin di bagian lain, Excel atau sebagainya, itu ketika kita buat database dan udah ke sistem, itu memang ada beberapa bagian yang memang enggak 100% itu digunakan gitu. Ada yang memang dibuang atau bahkan dioptimalkan kembali gitu. Kemudian untuk mempermudah pemodifikasian data, tentunya normalisasi jika ada satu data yang memang atau satu tabel data itu punya banyak. Ya contoh misalnya kalau tadi kita buat rekening, kalau tidak dibikin normalisasi, itu misalnya saya punya rekening di Mandiri, kemudian rekening pertama ya, kemudian bikin lagi rekening kedua di Bank Mandiri juga. Jika tidak ada normalisasi data, itu nanti datanya akan double. Nomor rekeningnya 2, kemudian namanya sama, nicknya sama dan sebagainya itu sama. Maka akan ada 2 data, walaupun nomor rekeningnya beda. Nah itu sebenarnya nggak boleh kalau ada data lain yang memang sifatnya ini nggak bisa diulang atau hanya jangan terlalu banyak pengulangan yang nggak penting gitu kan. Makanya kan dijadi sebuah parent, data nasabah sebagai parentnya, data rekening sebagai childnya atau anak. Data rekening cuman butuh jenis tabungannya apa, nomor rekeningnya apa, kemudian ID nasabah gitu. Biasanya sesimpelnya itu gitu kan. Nanti untuk mungkin total saldo gitu kan, total saldo. Nah, untuk data transaksinya kayak uang masuk, uang keluar itu diturunan lagi transaksi. Nanti ngambil foreign key ke ID rekening gitu kan. Tuh, jadi turunan lagi dan juga ke ID nasabah. Kemudian proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu.
maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum slide yang ini, yang tadinya ya mungkin bisa aja kan di satu tabel itu saya punya 2 rekening, bisa aja, dan data nasabah itu lengkap full. Tapi sebenarnya untuk pengolahan data itu kurang baik, makanya dipecah menjadi parentnya nasabah, turunannya atau childnya yang dipecah itu rekening, kemudian ada untuk transaksi gitu kan. Nah, jadi satu data nasabah itu bisa dipakai mana aja. Misal ada untuk kartu kredit, kadang di bank banyak fasilitas lainnya seperti peminjaman dana gitu kan dan sebagainya, itu ke satu data nasabah akun gitu kan, entah itu sebagai perorangan atau badan usaha gitu. Kemudian tahapan normalisasi yaitu dimulai dari tahap paling ringan yaitu 1 NF hingga yang paling ketat 5 NF ya. Cuma kalau saya biasanya mungkin paling banyak lah 3 NF gitu kan. Atau kalau kepecah lagi biasanya relasi tambahan aja gitu. Biasanya maksimal kalau saya ya 3 NF 3 turunan. Kalau udah emang kepecah lagi sampai dalam, ya emang sebenarnya bisa itu sampai 5 NF, bahkan mungkin sampai lebih. Kalau memang kita ngambil parent turunannya ini cukup kompleks gitu, benar-benar kompleks, detail, dan memang harus kita pecah lagi. 1 NF nggak bisa, masih kurang gitu kan. 2 NF gitu, 2 NF masih ada anomali atau redundansi data. Ya udah ke 3 NF, 3 NF mulai agak clear tapi masih ada sedikit, yaitu bisa ke BCNF, 4 dan lain sebagainya, sampai maksimal 5 NF. Kemudian untuk bentuk-bentuk normal, di sini tahap pertama 1 NF, yang kedua 2 NF atau normal form ya, NF itu normal form. Kemudian yang ketiga itu 3 NF atau third normal form. Keempat di sini dia agak sedikit beda yaitu Boyce code normal form. Nanti kita bisa lihat sedikit bedanya tuh. Ini kan di tengah-tengah antara 3 NF dengan 4 NF. Kemudian 4 NF dan terakhir 5 NF. Oke, kemudian di sini untuk normalisasi itu sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Nah, yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman, yaitu lossless join dekomposisi. Yang artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, artinya dipecah-pecah kan, diuraikan, dipecah. Kemudian tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Artinya secara keutuhan data menghasilkan data yang memang seperti data awal, cuma ini dalam hal yang lebih baik gitu. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Kemudian tidak melanggar Boyce code normal form atau BCNF. Nah, ini mungkin kalau udah di atas 3 NF gitu ya. Untuk yang join online ada nggak? Yang join online? Nggak ada? Ada? Udah sempat itu belum masuk? Tadi ada satu, cuma kayaknya keluar lagi dia. Tidak ada yang perlu meminta untuk bergabung.
Oke, kemudian jika kriteria ketiga atau BSNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk yang tahap ketiga atau normal atau 3NF. Oke, di sini ada tabel universal atau star table yang sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik ya. Artinya ini nanti sebagai contoh tabel awalnya. Oke, kemudian di sini tabel universalnya ada dua data. Sebenarnya ada 5 data ya, total 5 data. Tapi ini ada satu data mahasiswa, ada yang 2 data dan 3 data terkait dengan mata kuliah. Oke, di sini mahasiswa WLI, dia ada manajemen basis data dan analisis, kodenya MI 350 dan MI 465. Kemudian ada kode dosen B104 dan B317. Ya, artinya sebenarnya ini dari gabungan 3 master data antara data mahasiswa, mata kuliah dan dosen. Dan di sini sudah ada untuk rekap-rekap atau nilainya itu kan. Nah, ini bisa juga kalau kita lihat sekilas ya mungkin data nilai, tapi yang ditampilkan database untuk atau reportnya semua data mahasiswa, bukan satu mahasiswa gitu kan. Dan mahasiswa yang kedua itu Bakri dengan ada 3 mata kuliah. Oke, pertama untuk membuat normal form, nanti di sini ada tabel yang berbeda ya. Oke, kalau di sini kita lihat sekilas ini udah dalam bentuk report, bisa sebagai KHS, kertas hasil studi, atau untuk tiap penilaian akhir gitu. Karena biasanya untuk penilaian akhir itu memang ada gabungan untuk data mahasiswa, mata kuliahnya apa, kadang ada nama kode dosennya dan nilai akhirnya gitu. Ini contoh tabel universal yang memang bisa dibilang itu sudah, kalau kita anggap sebagai data nilai akhir itu atau rekap penilaian yang hanya ada nilai akhirnya aja, ini udah cukup gitu. Udah cukup. Mungkin secara data di database memang perlu ada tambahan ya, nantinya memang ini akan berulang gitu. Yang beda ya mungkin data mahasiswa akan tetap banyak, tapi nanti ini akan ada, karena kan hanya ngambil kodenya aja. Dan ini kode MK, kode dosen nanti ini akan berbeda-beda itu. 2 kode MK, 1 kode MK dan kode dosen yang akan itu beda. Mata mahasiswa biasanya akan sama. Oke, untuk satuan F yang pertama secara aturan yaitu tidak adanya atribut multi value atau atribut komposit atau kombinasinya. Kemudian mendefinisikan atribut kunci yang setiap atribut itu dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, di sini untuk yang pertama satuan F atau yang kita akan membuat satuan F ya. Di sini tabel yang belum normal. Nah, di sini ada contoh tabel yang belum normal, ada data terkait NIP, nama, jabatan, keahlian dan tahun atau berapa lama gitu kan. Pada tabel di atas contohnya di sini belum ternormalisasi sehingga dapat diubah ke dalam bentuk satuan F dengan cara membuat setiap baris berisi kolom.
dengan jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Oke, kalau di sini kalau mungkin di data, kalau kita bikin data dalam bentuk Word, Excel atau yang lainnya, ini kelihatan normal-normal aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di database ini masih belum baik gitu untuk data sebagai data. Kayak di sini kalau kita bentuk, karena di sini kan ada satu orang yang punya 2 keahlian atau 3 keahlian, atau biasanya ya paling sedikitnya 1 keahlian gitu. Oke, kemudian di sini setelah kita olah, jadi artinya ada yang memang data itu nggak boleh kosong tuh. Karena kalau yang seperti ini, nanti ini kan bisa rancu nih, yang kosong-kosong kalau di tabel database ya. Yang 00 ini bisa rancu, ini punya siapa sebenarnya keahlian ini. Yang di bawah Nyaman, di bawah Rijal sama di bawah Hanif ada 2. Itu punya siapa keahliannya. Nah, di sini Oracle ada yang kosong 2 nih. Punya siapa? Ada yang lamanya 3 tahun, ada yang 4 tahun. Ini nggak ketahuan punya siapa. Tuh. Makanya kalau di sini memang mungkin hanya ada 1 unique ID itu kan, yang dia sebagai reference. Ya sebenarnya ini untuk nama pegawai gitu. Nama pegawai dia punya 1 parent lagi di atasnya, seperti misalnya nama pegawai, ada NIP-nya, ada tanggal lahir, ada email, telepon, kemudian tempat unit kerjanya, departemen, dan sebagainya, memang sebagai data induk untuk nama untuk si pegawai. Nah, NIP ini sebagai foreign key-nya gitu kan. Kenapa foreign key? Karena nanti kalau kita bikin normalnya 1NF normalisasi, itu dia NIP-nya ini bukan yang unik, karena dia nanti di sini sebagai tabel child-nya gitu. Makanya dia akan bisa berulang. Kalau unik dan memang sebagai primary key, itu dia nggak akan bisa berulang datanya gitu. Makanya nanti itu akan jadi parent data. Nah, untuk normal 1NF itu di sini akan menjadi tabel baru yang sebagai NIP-nya yang 01, 2 dan 3 ini dia sebagai kolom foreign key dan mengambil primary key dari NIP tabel pegawai. Nah, kalau kita sudah buat dan sudah isi dan dilengkapi, di sini kan yang tadinya kosong jadi terisi, jadi ketahuan ini punya pegawai siapa atau punya karyawan siapa gitu. Karena kalau kosong, kalau kita mungkin short data atau cari data, ya ini, atau kalau kita ngisi data awal deh gitu di database, ya ini normal-normal aja, mungkin secara database kesimpannya berurut gitu kan. Secara database kesimpannya berurut, karena database terkadang memang nyimpan kapan data itu dibuat sampai jam detik gitu kan. Nah, kalau begini akan lebih mudah. Pertama, kalau kita ngolah data, ngambil data berdasarkan kondisi where. Misalnya di sini tabel keahlian, kita where-nya NIP 002, maka akan keluar 2 data. Rizal punya keahlian MySQL dan Oracle selama dalam kurun waktu 2 dan 4 tahun. Kalau yang ini, yang keluar cuma 1, yang MySQL doang gitu kan, si Rizal. Maka datanya belum normal. Maka kita buat yang seperti ini. Kemudian contoh tabel berikut, yang tabel selanjutnya, contoh kedua, yaitu di sini untuk yang sales ya. Dia ada yang punya 1 nomor telepon, 2 nomor telepon, 3 nomor telepon. Yang dimana itu secara data kurang baik. Kenapa kurang baik? Yang pertama, nomor telepon ini ya mungkin kalau dilihat
pengaruhnya nggak terlalu besar lah gitu kemana-mana. Tapi kalau kita sebagai engineer, developer atau seorang analis, ketika akan melihat data yang ini kurang baik. Kenapa? Kenapa kurang baik? Karena nomor telepon itu kadang kita bisa milih atau langsung ada tombol call gitu kan, kalau di aplikasi. Bahkan di beberapa website ada yang mungkin memang nyantumin ada kadang nomor HP atau mobile phone gitu kan. Bahkan ada yang bener-bener telepon aja gitu kan. Ya, artinya yang telepon kabel gitu kan. Nomor telepon biasa. Nah, itu kan udah ada dua nomor yang berbeda. Kalau kita langsung call atau lain sebagainya, ini kita ya harus mecahin atau bisa mungkin nggak langsung klik tombol call gitu kalau di aplikasi gitu, nggak bisa. Makanya datanya akan dibuat seperti ini untuk 1NF-nya. Ini kenapa dia udah ada ID sales dan dia kok S001 ada 2. Nah, kenapa bisa ke input? Karena dia sudah punya parent yang itu sebagai data tabel sales. Tabel sales yaitu ID si salesnya tentu primary key dan unique. Kalau ini kita anggapnya atau kita jadikan sebagai tabel telepon sales gitu kan. Telepon sales yang si ID salesnya mengambil referensi foreign key dari ID sales si tabel salesnya atau tabel utama. Makanya dia jadi ID-nya tentu bisa duplikat dan ini tentu jadi normal gitu kan. Nomor telepon juga kepisah atau jadi kepecah gitu. Jadi datanya tentu lebih dari 1 dan minimal 1 gitu kan. Dan ini akan memudahkan ketika pencarian data, grouping data, dan tentunya secara di sistem akan menjadi lebih efisien. Kemudian fungsional dependensi ada notasi A ke B, kemudian A dan B di sini sebagai atribut dari sebuah tabel. Yang berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Yang jika dan hanya jika ada 2 baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Artinya secara notasi di sini tentu kebalikan dari notasi sebelumnya. Nanti akan ada contohnya. Untuk notasi di sini A juga belum tentu menentukan B gitu kan. Atau A di sini juga kebalikannya, tuh, belum tentu. Atau juga bisa sebagai untuk penentuan ke B. Tuh. Oke, kalau di sini contohnya gitu kan. Untuk fungsional dependensi yang tadi ya. Nah, di sini contoh tabel nilai. Jadi memang udah kalau di data tabel atau data mahasiswa di sini udah tabel yang sebelum benar-benar tabel akhir ya, atau tabel akhir udah bisa. Di sini ada beberapa nama mata kuliah, struktur data, basis data, dan bahasa Indonesia matematika 1. Dan ini ada beberapa NRP ya, atau nama registrasi mahasiswa gitu. Nama mahasiswa di sini Ali Akbar ada 3, struktur data, basis data, dan juga bahasa Indonesia. Yang basis data di sini nilainya masih kosong, mungkin belum di-input atau belum divalidasi. Kemudian untuk contohnya kalau kita lihat tabel sini nanti kita bisa jelaskan ke sini ya. NRP yang menentukan nama mahasiswa. Kenapa? Karena di sini NRP ini atau nomor registrasi mahasiswa tentu ada di tabel mahasiswa itu, dan tentu ada nama mahasiswanya.
Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai mahasiswa juga sama, atau value ya, value datanya. Nama makul dan NRP di sini sama dengan nih huruf gitu kan. Karena atribut nih huruf tergantung pada atau nilai huruf gitu kan. Kan di sini ada tadi nilai huruf A, B, dan ada C, ada yang belum diinput. Gitu. Nah, karena atribut nih huruf tergantung pada mata kuliahnya apa dan nomor mahasiswanya secara bersama-sama, artinya memang dalam satu baris agar benar-benar tervalidasi ini punya siapa gitu kan. Dalam arti lain, nama mata kuliah dan NRP yang sama, maka nilai huruf juga sama gitu kan. Artinya memang nanti dia secara definisi tujuannya benar untuk mata kuliah ini dan untuk nama mahasiswa ini gitu kan. Mata kuliah A, mahasiswa B gitu kan. Dan nilainya nanti apa. Karena nama mata kuliah dan NRP merupakan key yang bersifat unik. Uniknya ini mengambil dari primary key tabel yang lain. Nama mata kuliah mengambil foreign key dari mata kuliah, NRP dari mahasiswa. Yang nilai tinggal isinya aja gitu kan. Jadi nama mata kuliah tentu kalau nama mata kuliah tidak mendefinisikan NRP tidak mendefinisikan nih huruf. Jadi nih huruf ini dia memang ya udah sebagai atribut sendiri. Yang sebagai mereferensikan atau dia sebagai yang lain ya NRP sebagai nantinya akan memunculkan nama mahasiswa gitu kan. Kemudian untuk misal kode mata kuliah mendefinisikan nanti akan menjadi nama mata kuliah gitu. Contoh fungsional lain kan. Andaikan ada tabel nilai ada tabel nilai, isinya itu ada NIM, nama mata kuliah, semester, dan nilai. Kemudian atribut kuncinya NIM tentu ke data mahasiswa, nama MK ke data mata kuliah, dan semester ini tentu ke periode perkuliahan. Kemudian fungsional dependensinya ini akan nanti menjadi keluar nilai akhirnya. Karena NIM-nya sama, kemudian semesternya sama, nama mata kuliah tentu yang ini beda-beda. Tuh. Nama mata kuliah tentu akan berbeda. Misalnya di semester sekarang genap kan ada ada mungkin 6 sampai 8 mata kuliah. Berarti ada 6 data NIM yang sama, satu data lagi semester yang sama, tapi ada misalnya 8 mata kuliah yang berbeda tuh. Dan nilai tentu berbeda untuk setiap baris data. Walaupun sama-sama mungkin banyak yang A, B, tapi untuk baris datanya masing-masing. Kemudian untuk normalisasi kedua atau 2NF, di sini aturan tentu harus sudah memenuhi yang 1NF. Kalau belum memenuhi 1NF, dia belum bisa dikatakan belum bisa dibuat atau belum bisa dikatakan kita lanjut ke 2NF gitu. Maka benar-benar syaratnya minimal itu harus 1NF terlebih dahulu. Kemudian semua atribut di sini bukan kunci, hanya boleh tergantung dari fungsional dependensi, yaitu pada atribut kuncinya. Ya, artinya atribut kuncinya misalnya NIM, fungsional dependensinya seperti nama mahasiswa, itu yang nantinya salah satunya bisa digunakan.
Kemudian jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Kemudian perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Oke, sebagai contohnya di sini yaitu pertama komposit. Untuk tabel jadwal kuliah, di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa dan kelas apa, dan ada jadwal. Tapi kan jadwal ini kan bisa kita isi macam-macam gitu kan. Jadwalnya bisa tiap hari apa, tiap jam berapa, kemudian untuk tiap pertemuan apa aja. Misal pertemuan 1 harusnya tanggal sekian, jam sekian gitu kan. Kondisinya daring atau luring kan. Nah, di sini masih bisa kita maksimalkan kan. Yang dimana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam kan. Atau bahkan untuk pertemuan. Pertemuan 1 hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Kemudian jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah menjadi di sini contoh ada jadwal hari dan jadwal jam. Karena kan ya kalau jadwal itu memang kalau yang dikasih mahasiswa mungkin kan jadwal kuliah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu gitu kan, itu udah pasti fix. Tapi mata kuliahnya setiap hari mungkin ada pertemuan yang beberapa pertemuan ini jamnya geser gitu kan. Bisa masih di hari yang sama tapi bisa lebih maju atau lebih mundur, atau bisa mungkin digeser ke hari lain. Ya contohnya biasanya sebagai kelas pengganti gitu kan. Ya makanya kita di sini pecah yang jadwal menjadi beberapa bagian. Mungkin ya seharusnya bisa ada satu lagi pertemuan ke gitu kan. Jadi ada lebih detail pertemuan ke berapa. Misal mata kuliah pemrograman perancangan basis data Oracle 14 atau 16 pertemuan. Pertemuan pertama itu Senin, kalau nggak salah waktu itu tanggal 26 gitu kan, 25 atau 26 saya lupa, Februari ya gitu. Ya 26 Februari kalau nggak salah. Kemudian jamnya jam 9.30 gitu kan, pagi. Kemudian ada misal pertemuan ke-6, ternyata saya nggak bisa masuk, digeser jadi misalnya hari Sabtu atau hari Selasa tapi online gitu kan. Nanti mungkin ada tambahan lagi tabelnya via atau metode perkuliahan daring atau luring gitu kan. Nah, misalnya saya geser hari Selasa atau hari Senin tapi jamnya mungkin jam 19.00 atau berarti malam gitu kan. Nah, berarti metode perkuliahannya daring gitu kan, atau dalam jaringan berarti online gitu. Itu secara jadwal kuliah bisa lebih detail gitu. Mungkin yang dikasih ke mahasiswa jadwal harinya apa aja dan jamnya gitu kan. Tapi bisa kita detailin lagi nanti pecah. Mungkin ada pertemuan yang kondisinya berbeda gitu. Oke, kemudian di sini rumus yang pertama untuk 2NF ya. Ini rumus yang pertama untuk 2NF. Diketahui ada tabel R itu ada A, C, D, dan E. Kemudian A dan B sebagai primary key atau kunci utama.
dengan fungsional dependensinya A ini itu dependensinya ada C, D dan E gitu kan. Maka tabel R memenuhi 2NF sebab A dan C, D, E berarti bisa A dan C, A dan D dan juga A dan E. Jadi atribut C, D dan E ini mengikuti apa yang ada di dalam primary key atau foreign key di A atau tergantung ya pada A. Kemudian rumus yang kedua untuk 2NF di sini tabel R ada A, B, C dan E. Tentu yang A dan B ini kunci utama atau primary key. Nah di sini untuk yang pertama, jika A dan B nantinya dia akan mempunyai data value yang otomatis terisi yaitu C, D, E. Nah yang berarti A dan B nanti akan menghasilkan C, kemudian akan D dan juga E. Yang artinya di sini semua atributnya di kolom CDE ketergantungan dengan kolom yang ada di A dan B. Kemudian untuk yang rumus 3 dari 2NF ya. Bagaimana apabila R ini A, B nya sebagai tetap foreign key, kemudian CDE atribut tambahan ya yang sesuai kondisi foreign key-nya apa atau primary key, tetapi dengan fungsional dependensi. Misalnya A dan B kemudian ada ditambah dengan dan ya C dan D, dan di sini ada lagi B dan E. Apakah memenuhi 2NF? Nah di sini jelas tabel R ini bukan 2NF karena ada atribut E yang bergantung hanya pada atribut B saja dan bukan terhadap A, B. Jadi kalau ada misalnya dia dua foreign key, dia punya beberapa atribut yang memang berdasarkan isi foreign key tersebut. Jika ada satu value selain value di luar itu yang memang dia ketergantungan dengan antara foreign key pertama dan kedua, itu dia masih bisa masuk ke 2NF. Tapi kalau ada salah satunya yang enggak ketergantungan tersebut atau nanti ada yang kosong gitu kan, si foreign key-nya salah satu, itu tidak akan menjadi 2NF, artinya gagal, dia hanya cukup di 1NF aja. Jadi nggak bisa kita pecah ke 2NF. Oke, di sini contoh soal untuk yang 1NF tadi ini sudah. Kemudian 2NF di sini, nah ini ada tabel paling kiri ya, NIP nama jabatan sebagai tabel pegawai. Nah ini foreign key nih atau kunci utama NIP-nya, dan di sini tidak akan berulang 001, 2 dan 3. Nah di sini sebagai tabel kita mungkin tabel turunannya dari tabel pegawai. Tabel pegawai dan sini tabel keahlian. Nah di sini akan untuk yang keahlian tentu di sini diisinya biasanya selection ya atau diisi manual free text gitu kan. Lama tahun berapa tahun gitu kan. Dan di sini kita mengambil referensi dengan dari ID NIP pegawai. Dan di sini datanya tentu normal ya untuk dijadikan 2NF gitu. Kenapa normal jadi 2NF? Ya karena kalau 1NF di sini sudah cukup, dia akan jadi satu tabel aja gitu kan. Mungkin berulang yang tadinya kosong, tabel awalnya ini kosong gitu kan. Tapi kita maksimalin dia nggak banyak terlalu perubahan struktur tabel, artinya kolom-kolomnya. Dan yang kosong-kosong itu ya mungkin akan kita isi duplikat
kan ini jadinya duplikat nih. Ini 1NF ya benar, udah benar gitu kan. Karena akan menghindari pertama data yang kosong ini, yang ambil Oracle yang 3 tahun, VB yang 5 tahun, Oracle 4 tahun, dan Java 8 tahun. Ini ambigu nih, punya siapa gitu kan. Oke, perlu kita normalisasi. Jadilah bentuk 1NF. Ini udah sesuai. Ini masih bisa dipecah lagi jadi 2NF tuh. Jadi dipecah yang tadinya 1 jadi 2. Yang kanan, yang kiri jadi tabel utama, tabel pegawai. Yang kanan jadi tabel turunan childnya, yaitu tabel keahlian. Kemudian untuk yang contoh soal kedua, di sini ada kode supplier 1, kemudian ada supplier 2, 3. Ini ada B lagi, kodenya beda-beda, B2, 3, 4, 6. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas dia memang beda-beda semua gitu kan. Nah, tapi di sini ada yang kosong gitu. Tentu yang kosong ini harus ada nilainya atau isinya gitu kan. Itu tadi salah satu contohnya. Ya ini ya biasanya ya mahasiswa ngerjain gitu kan. Dikasih contoh soal, bikin 1NF. Kalau masih dirasa duplikat gitu kan, misalnya dipecah lagi misal jadi 2NF gitu. Oke, di sini ada contoh lain, tabel yang memenuhi 1NF tapi tidak termasuk dengan 2NF. Nah, contohnya nanti keterangannya ada. Di sini ada beberapa, ada 2 foreign key, mahasiswa NRP dan MK kode. Artinya kode mahasiswa, kode mata kuliah dan NIM mahasiswa. Oke, di sini kenapa tidak memenuhi 2NF? Karena tidak memenuhi 2NF karena mahasiswa NRP yang paling kiri dan MK kode yang dianggap sebagai primary key, atau kita ambil nanti di sini tabelnya sebagai foreign key. Primary key-nya di tabel mata kuliah dan mahasiswa. Sedangkan NRP mahasiswa dan MK kode di sini tidak akan menghasilkan nama mahasiswa, tidak akan menghasilkan alamat mahasiswa yang sama dari referensinya. Artinya dia untuk nama mahasiswa dan alamat ini itu referensinya hanya dari mahasiswa NIM. Sedangkan MK nama mata kuliah dan SKS-nya itu diambil dari kode mahasiswa, kode mata kuliah. Makanya antara nama mahasiswa di sini tidak bisa diambil jika NRP-nya dan kodenya ini terisi, maka tidak akan memenuhi 2NF. Yang bisa memenuhi 2NF-nya cuma yang ini huruf aja tuh. Maka nilai huruf bisa diisi gitu kan. Artinya kalau tidak ada yang terpenuhi semuanya, tidak akan menjadi 2NF. Tabel yang di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Artinya perlu dipecah kembali. Misalnya menjadi ada 3 tabel nantinya. Pertama, tabel mahasiswa dan tabel kode mata kuliah. Itu 2 tabel. Kemudian 1 tabel lagi. Itu isinya hanya MHS NRP, 2 MK kode, dan 1 lagi nih huruf. Nah, itu jadinya akan menjadi 3 tabel baru dan bisa diisi menjadi atau dibuat ke 2NF. Kemudian
untuk normalisasi ketiga, itu pertama tentu syaratnya salah satunya harus sudah terbentuk 2NF. Tidak ada ketergantungan transitif yang dimana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Oke, kemudian nah di sini tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Kenapa? Kita lihat sekilas terlebih dahulu. Ada nomor registrasi kan mahasiswa itu atau nama untuk mahasiswa. Kemudian nama dan alamat jalan. Nah, di sini ada alamat kota, provinsi dan kode pos. Nah, kalau di sini alamat kode pos artinya kode pos kan pasti punya satu itu kan, masing-masing satu. Ada yang mungkin satu kode pos untuk 2 kecamatan biasanya, ada yang hanya untuk 1 kecamatan, ada yang bahkan bisa memecah menjadi untuk desa itu sampai ke desa. Jadi 1 kecamatan bisa punya beberapa kode pos. Tuh. Terkadang ada memang yang kabupaten kota yang seperti itu. Nah, untuk mahasiswa di sini ada NRP, nama, alamat jalan dan alamat kode pos, alamat kode pos provinsi dan alamat kota. Ya di sini tentu enggak bisa memenuhi 3NF. Nanti kita ada lanjutannya. Karena masih terdapat atribut non primary key. Itu yang ini dikotakin merah yang warna hijau. Yakni alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yang lain, yaitu kode pos. Jadi alamat kode pos itu isinya itu nanti berisi otomatis keisi provinsi dan alamat kota. Atau kalau kita isi provinsi dan kota, otomatis nanti kode pos otomatis terisi. Yang sehingga tabel tersebut dikomposisi menjadi ada 2 tabel ya. Yang pertama ada tabel kode pos. Tentu kode pos ini unik dan dia kode pos ini misal 40101 ini punya provinsi mana dan punya kota atau kabupaten mana itu kan. Nanti di tabel mahasiswa tinggal mengambil kunci utamanya atau primary key-nya, yaitu si kode pos. Tuh. Oke, di sini tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah disiapkan sudah siap diimplementasikan. Yang sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, yaitu seperti Boyce Code, kemudian 4NF, 5NF. Hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasi hanya sampai yang ketiga, dan itu memang sudah sangat umum sekali. Oke, di sini contoh kasus lain, tahu studi kasus. Ada nomor proyek dan ini nama proyeknya, ada nomor pegawai. Ini kalau di data Excel mungkin memang yang mudah dibaca. Ini biasanya dari data Excel. Ya, dan memang ini sangat mudah dibaca. Tapi kalau di database ini nggak bisa seperti ini. Perlu ada data yang memang nantinya diolah dan akan menjadi output yang memang mirip seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari yang pertama. Tabel di atas merupakan grup yang berulang. Ada nomor pegawai, nama pegawai, golongan, besaran, gaji. Nah, ini akan berulang. Pertama, di proyek yang ke-1 dan kedua ada Anton,
Antonnya juga ada, golongannya A juga gajinya 1 juta, dan ini berulang gitu kan. Nantinya akan kita normal jadi seperti apa. Untuk yang normal pertama, di sini solusinya hilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsial, yaitu menjadikan field fit menjadi tergantung pada satu atau beberapa, yang dikarenakan dapat dijadikan kunci primary key-nya ini atau foreign. Kita jadi di sini nomor proyek dan nomor pegawai. Kalau di tabel ini itu sebagai foreign key, tapi dia primary key di tabel proyek dan satu lagi di tabel pegawai. Nah, ini normalisasi pertama, tentu bedanya kelihatan gitu kan. Dan di sini akan berisi lagi nomor proyek 1 ada Anton, nomor proyek 1 lagi pegawai 2 Paula, dan juga nomor proyek 1 lagi ada pegawai 6 Koko dengan golongan yang berbeda dan gaji yang berbeda berdasarkan bentuk golongan. Nah, di sini kita normalisasikan ke yang kedua karena masih bisa. Field fit-nya tergantung pada satu field yang harus terpisah dengan tepat. Misalnya nomor proyek yang menjelaskan nama proyeknya apa. Kemudian nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan dan besaran gajinya. Nah, ini ada pertama dipecah jadi 2 tabel. 1 tabel proyek dan 2 tabel pegawai. Di sini tabel pegawai nomor, nama, golongan dan besaran gaji. Kemudian akan membentuk satu tabel lagi, jadi ada 3 gitu kan. Jadi dia tabel proyek pegawai namanya, yang isinya hanya nomor proyek dan nomor pegawai. Jadi untuk detail yang lain seperti nama proyek, nama pegawai, golongan dan besaran gaji udah nggak perlu diikut sertakan, karena di sini sudah ada relasinya gitu kan. Yang kalau dijoinkan, yang artinya di sini nggak akan berulang nih, di 2 tabel ini datanya nggak akan berulang, nggak akan looping. Yang akan looping cukup di sini, ya cukup kita simpan ID-nya aja gitu, itu udah cukup. Nanti kalau mau nampilin full kan bisa ditambahkan join kan gitu. Misalnya di sini select bintang from proyek pegawai, nanti join dengan tabel proyek dan juga dijoinkan dengan tabel pegawai. Nah, ini akan jadi udah normal kedua. Untuk yang ketiga, di sini masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya. Nah, ini berarti tabel data golongan dia akan punya tabel sendiri nih, gitu kan. Padahal di sini golongan bukan merupakan field kunci. Ya kan, golongan mungkin isiannya berupa selection gitu kan. Combo box gitu. Kalau di inputan berupa combo box A, B, C dan mungkin sampai E gitu kan. Atau kayaknya kalau golongan sampai D gitu. Dan bukan sebuah primary key. Nah, tapi kita nanti akan memisahkan antara yaitu field non kunci, golongan dan besar gaji. Yang tadinya tergantung secara parsial kepada field pegawai, artinya kan tadinya dia nempel di tabel pegawai. Nah, ini kita akan hapus dan kita pisah menjadi tabel golongan. Oke, di sini akan menjadi membentuk 3 NF. Yang pertama tabel proyek, yaitu isinya nomor proyek, nama. Kemudian tabel pegawai isinya nomor pegawai, nama pegawai dan di sini golongan. Golongan ini hanya AB ya. Berarti dia ngambil referensi dari tabel golongan. Tuh. Nanti kalau kita joinkan, saya pengen ngelihat tabel pegawai, dia golongan apa dan gaji berapa, besaran gajinya. Mungkin ini gaji pokok ya, tuh. Tinggal dijoinkan 2 tabel ini gitu kan. Artinya kalau kita masih yang 1 NF, kalau kita pengen lihat
si pegawai ini gajinya berapa sih gitu kan. Misalnya yang 1 NF. Nah ini saya mau lihat si Anton, dia gajinya berapa. Misalnya select bintang from tabel 1 gitu kan, atau tabel awal where nomor pegawai peg 01. Yang keluar ini 2 data Anton dan besaran gajinya 1 juta, tapi kalau di total jadi 2 juta gitu. Dan ini ada nama proyek juga yang tampil gitu kan, dan ini masih kurang bagus gitu kan. Walaupun di 1 NF udah benar, tapi kurang bagus ketika untuk pengolahan lebih detail. Aslinya dia gajinya 1 juta aslinya gitu kan kalau di data golongannya. Tapi kan kalau aktualnya, kalau dia nanganin beberapa proyek, tentunya akan kedobel kan gitu. Tapi kita akan memecahnya. Ini akan secara data masih belum efisien sekali, masih kurang efisien. Makanya akan menjadi data yang ini ya, tabel yang ini akan terbentuk 3NF menjadi 4 tabel. Tentu tabel proyek pegawai yang ini tetap 2 ya. Ini yang tadinya golongan, di tabel pegawai ada gaji, jadi dipecah lagi, ada tabel golongan. Jadi akan menjadi terbentuk seperti ini untuk yang 3NF. Tentu secara data akan lebih rapi, lebih efisien. Kita menggunakannya nggak akan misalnya hanya menggunakan yang tertentu aja, ya nggak akan kecampur dengan yang lain gitu kan. Ya golongan ya udah kayak gini gitu kan. Kita mau lihat gaji Anton di golongan A berapa, ya 1 juta, dan nggak akan tampil double gitu. Kecuali kita join dengan proyeknya, baru akan double gitu, triple akan lebih gitu kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk normalisasi. Kalau untuk yang 4, 5 NF tentu itu kalau memang masih ada yang mungkin bisa dipecah seperti ini golongan, tabel golongan ya, artinya bisa dipecah lagi menjadi yang memang dia bisa didetailkan kembali gitu. Itu akan menjadi 4, 5 NF. Dan biasanya memang rata-rata atau kebanyakan tuh sampai di 3 NF. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang BSNF di sini nggak ada contohnya ya. Ntar saya lihat filenya dulu. Ada dikit beda sih. Ntar. File dulu mana ya? Oke, di sini untuk yang BCNF untuk penjelasannya. Jadi dari definisi 3NF dan BCNF, maka apabila suatu relasi memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF. Artinya dia udah harus terpenuhi 3NF dulu gitu kan. Tapi kalau untuk ke 4NF itu nggak harus terpenuhi BCNF dulu. Bisa aja dari 3NF, minimal kan 3NF itu. Tetapi belum tentu sebaliknya. BCNF belum, artinya 3NF belum tentu sebagai BCNF itu. Itu salah satunya. Keluar
Oke, untuk form kalau file yang ini kayaknya udah sempet saya share belum ya di pertemuan yang lain. Ayo udah saya share juga sih di pertemuan 3. Nanti bisa dilihat aja yang file PDF. Oke, di sini ini akan didekomposisi menjadi, tentunya ini sebenarnya udah 3 NF. Kita ngambil yang terakhir. Di sini sudah membentuk tabel yang lebih simple. Ada ID pinjam, ini SID, tentu ada masternya ya. Ada BID atau bit dan tanggalnya. Nah, ini akan didekomposisi menjadi tentu pinjam 1 dan pinjam 2. Kalau ini pasti udah 3NF, ini tabel dari 3NF. Ini untuk menjadi BCNF kan menjadi tabel baru pinjam 1, yaitu isinya ID pinjam dan SID. Ini fungsional dependensinya trivial ke BCNF. Kemudian pinjam 2 yaitu ID pinjam, bit dan date. Artinya kita misah antara ID pinjam dengan SID jadi 1. Kemudian ID pinjam, bit dan tanggal. Karena mungkin tabel ini menceritakan tentang bidding gitu kan, lelang, atau mungkin data transaksi yang memang ID-nya itu terbentuk ketika ada transaksi itu di-create, maka masuk ke data bit gitu kan, si ID-nya dan per tanggal berapa. Tuh. Nah, ini maka ID pinjam itu nantinya akan mungkin fungsional dependensinya ya, itu bit dan date, dan ID pinjam ini sebagai super key-nya, maka akan menjadi BCNF. Nah, di sini ID pinjam P1 2 3 4, bitnya dia ada bit 02, 1, 4 dan 02. Ini kan 02 tentu sama ya. 02-nya apa nanti kita lihat di 3NF yang lain. Oke, kalau 3NF yang lain, oke, SID di sini student, data murid. Pinjam ini kalau kita lihat ke belakang berarti pinjaman atau data peminjaman buku. Books-nya itu BID, ini buku ID ya. Buku ID. Oke, kalau 3NF di sini sih emang udah ngebentuk jadi 3NF nih. Tapi bisa juga menjadi BCNF. Ini sebenarnya udah normal dan memang udah, karena udah kepecah nih data student dan data buku. Menjadi kalau ada peminjaman maka akan menyimpan ID pinjamnya, siswa, ID student dan ID buku. Tanggal minjamnya kapan. Ini tabel pinjam sebagai tabel transaksi peminjaman buku. Tuh. Nah, kenapa ID pinjam bisa menjadi super key? Ya karena ya memang di sini kalau dipecah lagi, kalau hanya ingin mendapatkan ID yang minjem dan siapa yang minjem studentnya, itu jadi ada 2 tabel baru lah gitu. Itu BCNF-nya pinjam dan ID student. Ya ini ada siswa yang satu siswa 2 kali minjam gitu kan. Dia ada P02 dan P03. Kemudian di sini ada satu lagi. Kalau di sini satu siswa meminjam 2 kali. Tapi ini ada satu buku yang dipinjam 2 kali, yaitu untuk P01 dan P04 gitu.
Yang artinya gimana? Yang artinya tentu si ID pinjam bisa dipakai untuk data yang lain, untuk ditemani atau dijoinkan dengan data yang lain. Tuh. Artinya sebagai tambahan untuk yang dari 3NF itu. Karena 3NF belum tentu BCNF. BCNF udah pasti 3NF karena dia ngambil data yang dari 3NF itu. Dan ID pinjam dia jadi super key. Nah, ini perbandingan lebih jelasnya gitu kan. Ini tentu udah yang 3NF ya datanya. Datanya udah yang 3NF. Yang paling kiri ini bukan BCNF. Di sini ada NIM, modul, dan dosen. Nah, ini ya bisa dibilang kalau kita yang masih awam lah gitu, masih orang yang awam atau baru mengenal sebuah data gitu kan, ini ya normal-normal aja sebenarnya gitu kan, tapi bisa dibuat menjadi ke BCNF gitu kan. Nah, kalau di sini relasi ini memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif, tetapi tidak memenuhi BCNF karena dari dosen yaitu ada modul, maka dosen bukan candidate key. Alternatif yang dilakukan adalah dekomposisi tabel menjadi BCNF yang untuk yang 3NF. Itu dipecah NIM-nya dia dengan dosen siapa atau mahasiswa dengan dosen siapa, gitu kan. Kemudian nah kalau di sini kan ada nih data yang saya blok 1 2 ini dengan sama-sama Ajib ya, dosennya Ajib. Nah, dosen Ajib ini modulnya hanya VBNet aja gitu kan. Berarti dia ada 2 kali nih dengan Ajib dan modul VBNet. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah BCNF, oh ini beda contoh ya. Nah, berarti mungkin dia ada 2 kali ngulang mata kuliah. Mungkin satu mata kuliah yang pertama VBNet itu nggak lulus dengan dosen Ajib. Nah, yang kedua dia lulus gitu kan. Artinya di sini ada yang sama nih gitu. Intinya bedanya ya sebenarnya 3NF juga udah cukup gitu kan, tanpa harus kita buat BCNF. Tapi memang ada ya perbedaan tadi itu. Kayak udah cukup jelas. Oke, untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, di sini ada tugas ya. Kalau terakhir kan kayak saya belum ada tugas ya kayaknya. Waktu itu terakhir diskusi ya, walaupun ada penilaian juga untuk diskusi. Di sini untuk yang baru tugas, yang benar-benar tugas ya. Ada tugas terkait normalisasi, itu menyelesaikan tugas dari pada dokumen terlampir. Oke, di sini yang pertama itu tugas praktiknya, mahasiswa mampu memahami konsep normalisasi 1, 2, dan 3NF, mengidentifikasi redundansi data, dan melakukan dekomposisi tabel, artinya maksimal sampai 3NF. Tugasnya identifikasi yang pertama berarti ada 4 jawaban nih gitu kan. 1, identifikasi redundansi data dan anomali data. 2, normalisasi ke 1NF, 3NF, dan 2NF. Ini contoh studi kasusnya. Jadi nanti data ini kalau jadi 1NF
akan jadi seperti apa nih dari data ini gitu kan. Kalau untuk yang identifikasi redundansi data ya boleh dibuat jadi nggak harus ke database ya, ini bisa kamu buatnya mungkin mudahnya pakai Excel, nanti tinggal di copy paste ke Word gitu kan, atau di Word juga bisa langsung table. Tapi kalau saya ngerjain mungkin emang enakan di Excel, nanti udah jadi tinggal di copy paste aja table ke Word yang ada di Excel. Kalau di Excel kalau di Word kadang memang harus ya geser-geser, kalau ini agak ribet kalau saya. Kalau datanya sedikit mungkin masih enak. Ya untuk contoh-contoh 2NF, 3NF, 1NF udah ada di pertemuan 5 rapat. Oke, nanti ini udah berakhir juga ya. Nanti infoin juga ke temennya yang online. Untuk tugas normalisasi maksimal sampai 12 April, kurang lebih sekitar 1 minggu. 12 April berarti hari Minggu ya. Untuk materi dan contohnya bisa dilihat di materi pertemuan 5 dan pertemuan 3 yang normalisasi yang filenya PDF. Nanti untuk dikumpulkannya itu bentuknya kalau pas ngisi kayaknya ada inian PDF gitu. Nanti ada yang wajib di-upload .pdf kalau nggak salah. Saya udah setting. Oke, untuk filenya PDF ya nanti yang di-upload. Oke, untuk tugas ada pertanyaan? Oke, materi cukup, tadi nggak kerasa 40 slide ya, lumayan. Tapi isinya juga kan lebih banyak mengulang, cuma ada perbedaan sedikit ya. Oke, terima kasih semuanya. Apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau udah lewat dari tanggal 12 nggak bisa submit lagi ya, udah di blok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.